Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Suci Rahayu. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman pada video saya sebelumnya, yang mana video saya sebelumnya membahas terkait studi kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum guru. Pertanyaan pertama, apakah sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku sudah cukup adil? Mengapa? Oke, jawabannya bergantung pada persepsi keadilan masing-masing individu. Secara hukum, sanksi yang dijatuhkan maksimal 12 tahun penjara dengan denda 300 juta rupiah. Kemudian maksimal 4 tahun penjara dengan denda 50 juta rupiah sesuai dengan undang-undang. Namun, apakah ini cukup adil secara sosial dan moral? Memerlukan pertimbangan lebih lanjut yang mempertimbangkan dampak pada korban dan masyarakat. Ada mungkin yang menganggapnya cukup, ada pula yang menganggapnya kurang. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua, apa saja langkah yang wajib dilakukan oleh sekolah agar kasus kekerasan seksual oleh guru tidak pernah terjadi lagi? Nah, sekolah perlu mengambil langkah-langkah untuk mencegah kekerasan seksual. Antara lain, yang pertama, pelatihan dan edukasi. Memberikan pelatihan wajib tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada seluruh staf dan guru. Kemudian, penegakan aturan yang tegas. Membuat dan menegakkan aturan yang tegas terkait kekerasan seksual, termasuk mekanisme pelaporan dan sanksi. Selanjutnya, sistem pelaporan yang aman. Membangun sistem pelaporan yang mudah diakses, rahasia, dan aman bagi korban untuk melaporkan tanpa rasa takut. Dan kerjasama dengan pihak berwenang. Bekerja sama dengan pihak berwenang seperti kepolisian, lembaga perlindungan anak, untuk menindak pelaku kekerasan seksual. Kemudian ada sosialisasi dan kampanye. Melakukan sosialisasi dan kampanye secara berkala terhadap kepada siswa, guru, dan orang tua tentang pencegahan seksual. Kemudian evaluasi dan pemantauan. Secara berkala mengevaluasi dan memonitor efektivitas langkah-langkah yang telah diambil. Kemudian lanjut pada pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memulihkan kembali kepercayaan dan reputasi sekolah yang sudah tercemar? Jawabannya, memulihkan kepercayaan dan reputasi sekolah membutuhkan langkah-langkah komprehensif dan jangka panjang. Nah, termasuk yang pertama, transparansi, yaitu terbuka dan jujur kepada publik terkait kasus yang terjadi dan langkah-langkah yang diambil. Kemudian, permintaan maaf. Sekolah perlu menyampaikan permintaan maaf secara tulus kepada korban dan masyarakat. Selanjutnya yaitu kerjasama dengan pihak terkait. Nah, bekerja sama dengan tokoh masyarakat, media, dan organisasi terkait untuk membangun kembali kepercayaan. Dan yang pastinya memperkuat tata kelola, meningkatkan tata kelola sekolah untuk mencegah kejadian serupa terjadi di masa yang akan datang. Nah, perlu diingat bahwa pemulihan reputasi membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten. Keberhasilannya bergantung pada komitmen sekolah untuk melakukan perubahan yang nyata dan berkelanjutan. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada kebijakan atau cara yang bisa membantu mendukung untuk mengurangi angka kekerasan seksual pada siswa? Nah, mengurangi angka kekerasan seksual pada siswa membutuhkan pendekatan multisektoral. Beberapa kebijakan dan cara yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, pelatihan bagi guru dan staf. Pelatihan yang komprehensif tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi seluruh staf sekolah. Kemudian, sistem pelaporan yang aman. Tentunya memastikan adanya sistem pelaporan yang mudah diakses, rahasia, dan aman bagi siswa yang mengalami kekerasan seksual. Kemudian penegakan hukum yang tegas. Memastikan adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. Dukungan bagi korban, memberikan dukungan dan konseling yang memadai bagi korban kekerasan seksual. Kemudian kerjasama dengan keluarga, bekerja sama dengan orang tua dan keluarga siswa untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Pertanyaan terakhir, apa dampak psikologis dari kekerasan seksual terhadap korban? Yang pertama, gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Nah, PTSD adalah kondisi mental yang berkembang setelah mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis.
Kemudian depresi dan kecemasan. Kekerasan seksual dapat memicu depresi, ditandai dengan perasaan sedih yang berkepanjangan, kehilangan minat, kemudian perubahan pola tidur dan makan, dan pikiran untuk bunuh diri. Kemudian gangguan kepercayaan diri dan citra diri. Korban seringkali mengalami penurunan kepercayaan diri dan citra diri negatif, merasa malu, bersalah, atau terhina. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman berikan kepada saya. Saya harap teman-teman bisa memahami dan saya harap video ini bisa berguna bagi teman-teman semua. Saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.